Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Rahayu. Perkenalkan, saya Widian Erendali. Saya dari D4 TP5B NRP 0819040041. Di sini saya akan menganalisis dan juga melaporkan report terkait analisis tegangan bejana tekan vertikal seperti itu. Nah, jadi pada tegangan, untuk sedikit disclaimer bahwa untuk tegangan bejana tekan vertikal saya dengan support yang berbeda dengan yang ada di gambar, karena saya mencoba menerka-nerka dengan dengan skirt support. Saya ganti dengan leg support dengan spesifikasi yang sama seperti tutorial, namun untuk dimensi supportnya itu 3 inch kali 3 inch seperti itu. Nah, baik, saya lanjutkan saja ya di sini. Yang pertama, di sini ada beberapa table of contents kita ya di sini. Jadi ada 4. Jadi deskripsi kasus, nanti akan penjelasan terkait beberapa deskripsi kasus yang ada, sifat material dan desain itu seperti apa. Sifat material dan dimensi itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah terkait model dan mesh 2 dimensinya. Jadi modelnya itu nanti 3 dimensi, tapi untuk meshingnya nanti 2 dimensi. Dan juga hasil analisis nanti seperti apa akan coba saya jelaskan di sini. Nah, yang pertama terkait deskripsi kasus. Jadi terkait deskripsi kasus ini, saya merancang bejana tekan vertikal yang mampu menampung atau menyimpan fluida cair maupun gas, atau bahkan keduanya yang memiliki tekanan temperatur yang berbeda-beda. Nah, jadi kegagalan dalam perancangan itu biasanya mengakibatkan terjadinya ledakan yang dapat merenggut korban jiwa, biasanya seperti itu. Yang contohnya terjadi di Wilmar dan beberapa kasus yang ada terjadi di Pertamina akhir-akhir ini. Nah, biasanya kegagalan tersebut diindikasikan dari pemilihan material yang tidak sesuai, dari desain dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam perancangan bejana tekan memang dibutuhkan standar gitu, dibutuhkan standar yang saya acu di sini untuk mendesain. Nah, jadi di sini yang pertama saya menganalisis kasus terkait jenis vertical pressure vessel dengan kode nomor 54 VQ 1550R. Jadi di sini saya ngambilnya dari Roy E. Johnson ya, dari pabrikannya Roy E. Johnson Junior MFG di Los Angeles, California. Nah, jadi simulasi tegangan bejana tekan ini dihitung untuk menghitung kelayakan desain. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa desain dari bejana tekan vertikal yang saya buat nanti akan kita uji apakah memang sesuai standar kelayakan dan juga benar-benar safety. Yang saya analisis apa? Tegangan tarik dan kekuatan luluh yang diizinkan dari material yang digunakan. Nah, karena apa? Itu merupakan suatu faktor keamanan pressure vessel yang memang saling berhubungan, kayak gitu. Memang tegangan tarik dan kekuatan luluh itu merupakan faktor utama biasanya yang menyebabkan suatu hal insiden kayak gitu. Nah, oke. Kita lanjut ke sifat material dan dimensi. Jadi sifat material di sini akan saya jelaskan di sel nanti seperti apa materialnya, di head seperti apa materialnya, berbeda-beda. Ada beberapa parameter yang saya ambil dari beberapa standar yang sudah ada dijelaskan. Oke, di sini yang pertama saya uraikan dulu terkait gambar saya. Gambar saya terkait bejana tekan vertikal saya yang memiliki support skirt yang saya coba redesign menjadi supportnya itu leg support yang sesuai dengan parameter di tutorial. Nah, di sini MAWP saya itu 400 derajat Fahrenheit seperti itu. 400 derajat Fahrenheit dengan tekanan maksimal MAWP-nya itu MAWW pada 400 derajat Fahrenheit itu 137 PSIG. Nah, itu seperti itu yang ada di desain saya. Apakah benar-benar aman?
seperti itu. Terus yang di sini dijelaskan juga selnya ketebalannya 0,222 inch SA455 untuk sel, sedangkan untuk headnya itu 0,250 SA51670 grade 70, materialnya SA516 seperti itu. Nah, untuk volumenya itu 1550 galon seperti itu. X-ray-nya untuk RT-nya itu RT4 spot LS kayak gitu. Di sini pakai acuan ASME section 8 divisi 1 2001 dan juga 2002. Untuk berat tangkinya itu 2235 lbs kayak gitu. Nah, oke, saya lanjut di sini. Oke, yang pertama kita lihat dari datasheet. Datasheet ini dengan nama 54VG 1550R. Selnya itu dengan ketebalan 7,9475 mm sesuai gambar tadi. Headnya 9,525 mm. Diameter dan panjang selnya 1371,6 mm dan panjangnya 4267,2 mm. Semua terkait parameter tebal dan diameter itu saya langsung convert dari inch ke milimeter. Head depth-nya atau istilahnya kedalaman dari headnya itu 15,25 inch. Jadi kita convert ke milimeter 387,35. Oke. Nah, tipe supportnya leg support di sini. Yang sebelumnya seeker support saya ganti leg support. Dimensi supportnya 3 inch kali 3 inch. Jadi sesuai dengan apa yang ada dari beberapa parameter desain tadi. Nah, MAWP itu 125 PSIG atau 861,845 Pascal gauge ya. Jadi di MAWP saya sebelumnya kan 137. Nah, itu saya coba ganti 125. Nah, untuk temperatur desainnya itu 477,594 Kelvin. Nah, kita lanjut ke sifat material. Jadi pada sifat material saya itu di head dan selnya itu berbeda. Nah, setiap parameternya itu juga berbeda kayak gitu. Jadi massa jenisnya dari head itu dengan tipe materialnya SA516 grade 70 itu 7800, modulus elastisitasnya 2 kali 10 pangkat 11, rasio Poissonnya itu 0,29, yield stressnya itu 260 megapascal. Sedangkan initial conditionnya pada 233 Kelvin itu 1,36 kali 10 pangkat 5. Berbeda dengan sel dengan material SA455, massa jenisnya itu hampir mendekati 7800 yaitu 7950,373. Modulus elastisitasnya itu 1,91 kali 10 pangkat 11. Rasio Poissonnya 0,3, yield stressnya sama dan thermal expansionnya 1,26 kali 10 pangkat 5. Nah, sekarang kita lanjut ke model 3D dan mesh 2D atau 2 dimensi seperti itu. Oke, ini merupakan model 3D-nya yang saya buat dari software Salome. Ini pada dimensi, pada aspek geometri seperti itu. Maaf, modul geometri. Oke, kita langsung ke dimensi. Dimensi di sini saya tentukan dengan beberapa parameter. Untuk pertama, major radiusnya itu kayak gimana? Saya dapatnya dari sini. Oke, itu 0,6810375 meter. Minor radiusnya 0,3825875 meter. Cell length-nya itu 3,4925 meter. Half support length-nya itu 0,1016 meter. Support width-nya itu 0,1776 meter. Dan theta-nya untuk leg support 9,0756 dan cell-nya 110,1 derajat. Oke, ini merupakan inspeksi untuk dimensinya sesuai dengan yang ada. Untuk pertama major radius, minor radius, cell length panjang selnya. Oke. Half support length-nya. Nah, sekarang kita ke kondisi batas. Nah, terkait kondisi batas ini ada beberapa parameter. Yang pertama terkait boundary-nya. Boundary support itu tetap 1,1 sama 6 ya. Terus untuk initial condition-nya dengan tipe temperatur itu 293,15. Nah, di sini
materialnya SL51670, dan material untuk itu untuk beberapa pengisian parameter terlebih dahulu ya. Nah, untuk beberapa kita cari cell section, head section, dan lain sebagainya. Nah, kita carinya berbeda nanti pada parameter ini. Nah, jadi sebenarnya ini head section dan juga cell section. Cuma di sini saya hanya merubah LZ-nya ini masing-masing berbeda karena materialnya juga berbeda. Nah, untuk ini yang pertama, elasticity ini terkait beberapa parameter yang ada di material SA51670, yang di sini SA455, sedangkan ini untuk ketebalan masing-masingnya. Nah, setelah itu kita run di Calculix, software Calculix, ketemu nanti dari hasil masing seperti ini. Setelah itu kita run Calculix, ketemu file FRD-nya, langsung kita convert ke VTK. Nah, convert ke VTK ini kita lanjutkan ke software ParaView untuk melihat bagaimana analisa tegangannya yang terjadi, dan kita bisa menganalisa hasil analisisnya kayak gitu. Nah, yang pertama kita lihat dari masing-masing meshing tadi, bahwa untuk masing-masing jumlah elemen itu ada 5 meshing ya. Jadi gini, ada beberapa desain mesh ya. Jadi meshing ini beberapa parameternya itu saya gunakan tipe unstructured mesh dan juga net triangle atau netgen 1D2D, dan kita lakukan variasi ukuran mesh maksimumnya itu di arguments di bagian aksesnya. Nah, untuk mesh 1 ini aksesnya itu 0,1, sedangkan untuk dengan min size-nya itu 0,01, pada keduanya itu 0,095, sedangkan untuk min size-nya itu 0,01. Sama juga di mesh 3, min size-nya itu 0,01, tapi aksesnya itu 0,085. Di mesh 4 itu aksesnya 0,075, dan mesh 5 itu 0,05. Jadi lakukan variasi seperti itu. Didapat hasil jumlah elemennya pada masing-masing mesh itu seperti ini, dan tegangan prinsipal maksimum seperti ini, dan saya dapatkan hasil error. Nah, hasil error ini didapat juga nanti dari hasil perhitungan seperti itu. Nah, kita langsung ke selanjutnya. Nah, ini merupakan grafik grid independence-nya. Jadi ini merupakan grafik yang saya urutkan dari jumlah elemen ke tegangan prinsipal maksimum. Terjadi beberapa kalau kita benar taruh beberapa titik di sini ya. Untuk masing-masing jumlah elemen semakin tinggi jumlah elemennya, itu yang pertama, segmen pertama sampai ke nomor kedua atau meshing kedua itu semakin rendah, sedangkan untuk langsung ke meshing 3 itu tegangan prinsipal maksimumnya itu semakin meninggi kayak gitu, dengan jumlah yang signifikan. Pada segmen ketiga langsung ke segmen meshing keempat dan kelima itu meshingnya semakin tinggi kayak gitu. Nah, yang selanjutnya kita hitung displacement-nya. Displacement di sini merupakan, kalau kita ibaratkan itu adalah perubahan posisi dari vessel. Jadi kita lihat nanti hasil dari tegangannya atau analisa tegangannya itu bisa kira-kira mendisplacementkan beberapa segmen yang ada di sel itu sampai berapa gitu. Nah, displacement kayak gitu. Nah, kalau kita lihat nanti hasil dari ParaView ya, nanti kita bisa lihat, kita bisa utarakan bahwa kira-kira ini seperti apa terkait hasil meshingnya kayak gitu. Yang pertama ini mesh 1. Nah, kalau di mesh 1 ini kita bisa lihat displacement terbesar itu terjadi pada bagian ujung atas ya kayak gitu, karena mungkin ini diibaratkan karena bisa juga dipengaruhi akibat tidak adanya support yang menopang pada bagian puncak vessel seperti itu, sehingga displacement magnitude-nya itu lebih besar daripada yang bawah. Toh yang di bawah sendiri yang ada topangannya support itu ternyata lebih kecil karena ada support yang menopang kayak gitu.
Nah, lalu pada meshing kedua, ketiga, dan keempat itu sama ya. Nah, kalau kita lihat di meshing kedua dan meshing keempat itu sama, sedangkan untuk meshing ketiga itu berbeda karena bagian biru lautnya itu lebih kecil atau displacement-nya di antara 0,002 sampai 0,04 itu ternyata lebih luas daripada meshing kedua dan juga meshing ternyata lebih sempit daripada meshing kedua dan juga meshing keempat kayak gitu. Dan ini untuk meshing kelima, meshing kelimanya itu ternyata lebih hampir sama juga, cuman untuk bagian merahnya itu terlihat lebih mengecil daripada yang lainnya kayak gitu. Nah, lanjut kita ke tegangan normal. Jadi untuk tegangan normal ini kalau di parabel kita bisa lihat dari prinsipal stress. Prinsipal stress itu di atas apa bisa dilihat dari di, uh, dilihat dari nilai risatnya itu berapa gitu loh, gaya yang terjadi. Jadi tegangannya kayak gimana. Jadi kira-kira intensitas gaya yang bekerja tegak lurus atau normal terhadap penampang. Nah, itu bisa terlihat nanti. Yang besar itu daerah mana. Kayak gitu. Nah, kita lihat di meshing pertama. Di meshing pertama ini ternyata resultnya sama seperti meshing kedua, 3, 4, dan juga 5. Karena untuk masing-masing tegangannya itu berbeda. Namun, secara umum tegangan terbesar terjadi di bagian support, namun tidak sampai membuat itu tegangan yang lebih besar kayak gitu. Nah, itu mungkin di prinsipal stressnya atau tegangan itu cenderung rendah pada bagian tingginya, namun pada bagian bed atau supportnya itu cenderung peningkatan nilai prinsipal stress, tapi tetap dalam batas normal kayak gitu. Oke. Nah, setelah itu kita cari kesimpulannya di sini. Jadi gini, dari hasil ilustrasi kemarin, mohon maaf, yang tadi displacement, jadi displacement pada pressure vessel itu semakin ke puncaknya. Jadi nilai displacement semakin besar. Jadi kayak gitu. Hal ini memang dipengaruhi karena tidak adanya support yang menopang pada bagian puncak gitu. Nah, ini kita masih belum juga menganalisis terkait wind dan lain sebagainya ya. Nah, jadi memang ya nilai displacement akan lebih rendah karena tidak ada support yang menopang pada sisi tersebut. Namun dengan tidak adanya support, maka nilai displacement akan lebih meningkat. Ini yang perlu diperhatikan apabila ingin menggunakan pressure vessel yang memang ingin diuji kayak gitu. Yang kedua, kalau kita lihat bagian dari prinsipal stress, itu terjadi dari percobaan di atas yang cenderung rendah pada bagian tangki atau drumnya. Namun untuk bagian pad atau supportnya cenderung terdapat peningkatan nilai prinsipal stress, namun masih dalam batas normal. Oke. Jadi nilai prinsipal stress pada bagian pad atau support ini memang perlu dilakukan pengecekan berkala ya untuk menentukan apa perlu di repair atau tidak. Karena kalau memang kita lihat itu memang terlihat dari kondisi batas aman. Tapi kalau kita juga mempertimbangkan nilai reliability-nya, nilai corrosion allowance dan corrosion rate-nya dan lain sebagainya, pasti kita bisa menghitung nanti kira-kira apakah perlu pengecekan berkala atau tidak kayak gitu. Lalu desain pressure vessel yang diuji ini untuk layak untuk digunakan, namun perlu beberapa tambahan serta maintenance secara berkala agar tidak terjadi kerusakan. Nah, itu mungkin kesimpulan yang saya dapat seperti itu. Oke, dari saya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum saya maaf saya lanjutkan kembali. Jadi kesimpulannya, pada pressure vessel saya dengan redesign dengan leg support itu ternyata juga aman dengan dimensi leg supportnya 3 inch kali 3 inch dengan panjang supportnya 8 inch. Nah, hal ini menunjukkan juga dengan leg perubahan redesign ini juga masih safety, tapi perlu ada beberapa pengecekan secara berkala seperti itu. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.